Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis proposal secara umum. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis proposal secara umum itu? Jika ada yang sudah tahu, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Yang pertama ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan penulisan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor. Yang pertama, itu sebagai acuan peneliti untuk melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan gambaran singkat mengenai rencana penelitian yang meliputi latar belakang adalah landasan teori dan metodologi yang akan digunakan. Yang ketiga, ada sebagai bahan evaluasi maupun pertimbangan pihak terkait yang berwenang untuk menyetujui maupun menolak rencana penelitian. Yang keempat, sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengajukan dana penelitian terhadap pihak terkait. Selanjutnya ada proposal proyek. Proposal proyek adalah dokumen tertulis yang menguraikan semua yang harus diketahui pemangku kepentingan tentang suatu proyek, termasuk lini masa, anggaran, tujuan, dan goal. Proposal proyek harus merangkum detail proyek dan mengajukan ide Anda agar pemangku kepentingan setuju dengan inisiatif tersebut. Yang pertama, harus memberikan gambaran mengenai rencana dan langkah yang akan dilakukan dalam proyek. Kedua, sebagai acuan dalam menjalankan proyek. Yang ketiga, meyakinkan pihak-pihak terkait agar tender dapat dimenangkan. Jenis selanjutnya ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Berasal dari kata propositum yang berarti menampilkan ke muka, membayangkan, mengajukan, mengusulkan. Yang pertama, sebagai rencana yang dapat mengarahkan panitia kegiatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, sebagai acuan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan yang dapat menjelaskan pada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi penyelenggara untuk mendapatkan dukungan. Yang kelima, meyakinkan sponsor yang dapat memberikan dukungan secara material untuk mewujudkan kegiatan sesuai dengan rencana. Jenis selanjutnya ada proposal bisnis. Bisnis proposal adalah dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik bisnis yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Aspek tersebut mencakup internal maupun eksternal dan realistis sesuai dengan fakta. Yang pertama, sebagai acuan wirausahawan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, membantu wirausahawan untuk berpikir kritis dan objektif pada usahanya dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi pada usaha yang dijalankan. Yang ketiga,
dapat mendekati asumsi-asumsi dengan cermat mengenai tingkat keberhasilan usaha melalui analisis persaingan, faktor ekonomi, dan analisis finansial rencana bisnis. Yang keempat, membantu wirausahawan untuk mengembangkan dan menguji strategi serta hasil sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Yang kelima, dapat digunakan untuk membandingkan antara perkiraan dan hasil usaha yang dijalankan. Yang keenam, sebagai penyedia alat komunikasi yang dapat memaparkan dan meyakinkan gagasan dari pengusaha kepada pihak lain mengenai rencana usahanya secara menyeluruh. Yang ketujuh, sebagai gambaran mengenai kemampuan seorang wirausahawan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wirausahawan dan pemimpin dari usahanya. Yang kedelapan, memberikan sumber-sumber finansial yang jelas dan dokumen yang ringkas, serta mengandung informasi penting dan evaluasi finansial. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik dan cermat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.